semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai karakterisasi kandungan kimia minyak atsiri Srewangi dari Kabupaten Belu. Kita langsung saja pada latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah tanaman Srewangi yang ada di Indonesia. Nah, tanaman Srewangi ini ketika diolah secara baik-baik atau diteliti dengan baik akan menghasilkan berbagai macam produk-produk yang dapat mengatasi kebutuhan manusia. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu seperti apa? Ya, seperti obat-obatan, parfum, serta bahan-bahan kosmetik lainnya. Nah, yang kita ketahui, jika kebutuhan manusia semakin meningkat, maka kebutuhan akan minyak atsiri dari Srewangi juga akan semakin meningkat. Yang berikut, kita lihat kebutuhan minyak Srewangi di industri parfum, bahan-bahan kecantikan atau kosmetik, obat-obatan, aromaterapi, dan bidang farmasi semakin tahun semakin meningkat, beriring dengan meningkatnya produksi minyak Srewangi yang dihasilkan, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, bagaimana dengan tanaman serai yang ada di Kabupaten Belu? Nah, teman-teman lihat pada gambar, itu merupakan tanaman serai yang ada di Kabupaten Belu. Tanaman serai yang ada di Kabupaten Belu banyak ditanam oleh petani, namun tidak diolah lebih lanjut. Tanaman serai ini hanya difungsikan sebagai penahan tanah atau mengurangi laju erosi lahan pertanian. Mengingat tanaman ini tidak memerlukan pemeliharaan khusus, maka tanaman ini sangat mudah tumbuh. Nah, kalau digarap lebih lanjut, maka tanaman ini akan sangat bermanfaat. Oke, yang berikut kita lihat rumusan masalah. Di sini, peneliti mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kandungan kimia minyak Srewangi dari Kabupaten Belu. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dan mutu minyak Srewangi. Oke, yang berikut kita masuk pada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kandungan kimia minyak Srewangi Jimbo Pogung Nardus El Rendel dari Kabupaten Belu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi dan mutu minyak Srewangi. Yang berikut kita masuk pada tinjauan pustaka. Tanaman serai merupakan tanaman rumput-rumputan menahun dan mempunyai akar serabut yang kuat. Batang tanaman serai dapat tegak ataupun condong dan tidak berkayu, serta membentuk rumpun. Bentuk batang pendek, masif, bulat atau silindris, dan seringkali di bawah buku-bukunya berlilin. Nah, yang berikut kita masuk pada karakterisasi minyak Srewangi. Karakteristik minyak Srewangi dari hasil percobaan dapat dilihat dari warna, massa jenis, dan indeks bias sesuai dengan standar nasional minyak atsiri yang ada di Indonesia. Ekstraksi menggunakan pelarut metanol dapat dijadikan sebagai acuan untuk isolasi minyak atsiri pada Srewangi. Oke, yang berikut kandungan kimia. Teman-teman lihat pada slide. Di sini kandungan kimia ada citronellal, dan geraniol. Nah, citronellal hanya terdapat pada batang Srewangi. Kemudian citronellal dia terdapat pada seluruh tanaman serai. Kalau geraniol terdapat pada daun Srewangi. Yang berikut kandungan serta aplikasi Srewangi. Aplikasi dan kegunaannya, yang pertama untuk parfum, yang kedua lotion pengusir nyamuk, yang ketiga aromaterapi, yang keempat obat-obatan dan kosmetik. Oke, kita masuk pada yang berikut adalah metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini, yang pertama melakukan metode penelitian lapangan. Nah, pada metode penelitian lapangan ini di sini nih penulis melakukan pengamatan secara langsung yang ada mengenai tanaman Srewangi yang ada di Kabupaten Belu. Yang kedua adalah metode penelitian laboratorium. Nah, metode penelitian laboratorium ini, di sini sampel minyak Srewangi dianalisis kandungan kimianya menggunakan kromatografi gas, spektroskopi massa atau GCMS di dalam laboratorium Universitas Timur. Analisa minyak Srewangi dengan kromatografi gas ini akan membantu dalam isolasi kandungan senyawa kimia. Yang berikut adalah alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar. Di sini sudah jelas ada pada gambar. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerjanya. Pada prosedur kerja ini, yang pertama
sampel daun dan batang serewangi sebanyak 200 gram. Dimasukkan daun atau batang serewangi yang telah ditimbang tersebut pada labu destilasi dengan penambahan air sebagai pelarut. Yang kedua, proses pemanasan menggunakan proses Hilting mantle. Yang ketiga, proses microwave dinyalakan dan diatur daya microwave sesuai variabel suhu lalu diatur putaran timernya. Yang ketiga, dihitung waktu destilasi mulai tetes pertama keluar dari kondensor. Yang berikut, diambil minyak tiap 20 menit dengan mengatur putaran timer microwave, lalu menghentikan proses selama 120 menit. Yang berikut, hasil destilatnya ditampung dalam corong pemisah dan memisahkan minyak dari air. Kemudian menampung minyak tersebut dalam tabung reaksi dan disimpan dalam freezer untuk mendapatkan minyak yang bebas dari air. Yang berikut, minyak setelah kita melakukan tahap-tahap yang di atas, kita memperoleh minyak serai murni. Nah, minyak serai murni ini siap dianalisis menggunakan GCMS untuk mengetahui komponen-komponen kimia yang terkandung di dalam minyak serewangi. Yang berikut, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanaman serai dapat diproduksi menjadi minyak serai, kemudian dapat diaplikasikan atau dapat dimanfaatkan sebagai parfum, lotion pengusir nyamuk, aromaterapi, obat-obatan, dan kosmetik. Oke, teman-teman semua, inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang tidak paham dalam diskusi atau kuliah online kita pada hari ini, teman-teman silakan mengajukan pertanyaan. Sekian dan terima kasih.